Jadi karena kan saya sering pulang malam jam 1 apa kurang lebih jam 2 kok geduk jeduk jeduk apaan ya, ngintip hordeng keluar nggak ada apa-apa, bunyi lagi jeduk jeduk. Saya ke teras tuh bawa pentungan, lihat kanan kiri nggak ada apa-apa. Saya coba beraniin keluar nih ke samping sebelah kanan yang ada gang, ada masjid. Saya deketin, hilang, hilang. Balik lagi saya buru-buru ambil bangku, saya naik. Saya nongol begini nih di tembok itu. Nah begitu saya begini ngeliat ke depan ini, ternyata yang jedak duduk itu keranda goyang. Bek, bek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Alur Kehidupan. Masih bersama saya, Mas Ton. Kali ini di studio saya sudah bersama seorang narasumber yang bakal menceritakan berbagai pengalaman mistis yang pernah dialami. Dan ini kisah nyata, tanpa settingan, tanpa dibuat-buat. Langsung saja kita perkenalkan narasumbernya. Halo Om, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke studio Alur Kehidupan dan berbagi cerita. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu ke kawan-kawan Alur. Assalamualaikum sahabat Alur Kehidupan. Nama saya Ating. Saya tinggal di Serpong. Umur menjelang 68 tahun. Pekerjaan sehari-hari ya saya hobinya traveling, camping sana sini gitu perkenalan saya. Makasih. Ngomong-ngomong usia kayaknya seumuran ya Om kita. Yang untung saya dong. Ya Om. Oke. Tadi di belakang bersama tim Alur udah sedikit sounding tentang pengalaman mistis yang pernah Om Ating alami. Boleh diceritakan, dibedah sedetail-detailnya di studio buat kawan-kawan Alur Kehidupan. Oke, pengalaman ini udah lama banget ya. Ini sekitar tahun 2000 bulet ya, nggak pakai embel-embel. 2000 pas. 2000 nggak pas. Boleh nawar. Nggak ada yang nawar. Itu pas kita lagi cari-cari rumah di sekitaran Serpong deh ya. Cari sana sini, akhirnya dapat. Ya lumayan, harga terjangkau. Akhirnya kita rembuk, kasih lihat rumahnya, modelnya kayak gini-gini. Kalau posisi rumah sih enak. Posisi itu rumah tuh enak maksudnya dari pinggir jalan, masuknya lumayan kayak gang sendiri, di dalam ngantong lebar. Nyaman deh rumahnya situ, ngelihatnya banyak pohonan. Rindang ya. Rindang, ada pohon mangga kalau nggak salah, terus ada pohon pepaya, ada pohon rambutan, sama ada pohon belimbing. Berarti bisa dikatakan rumah tersebut nggak terlalu ke kota ya? Nggak, di pinggir jalan kayak jalan raya, ada masuk lagi jalan pintas, itu ada jalan pintas yang dari Serpong bisa tembus ke Pamulang gitu. Ya disitulah kita tuh mulai masuk kurang lebih tahun 2000, itu bulan-bulan Maret atau April lah. Di situ awal sih nggak ada yang aneh ya. Nyaman, semua keluarga nyantai, juga merasa gitu. ini ya Om ya. Iya, biasa kan saya kalau pulang malam, kalau ada kerjaan tuh pulang jam 12, nggak pernah ada apa-apa. Cuman ada awalnya sih ya, pertama
anak perempuan nih, karena ruangan itu di belakang tuh ada manjang, ruangan dapur gitu manjang, ke sebelah kiri tuh pintu keluar, di belakang itu kebun itu. Nah, anak saya yang perempuan itu anak pertama lagi goreng telur apa mau makan malam, tiba-tiba ngejerit, loh kenapa nih, kaget kan, sampai dilempar itu penggorengan, sama untung nggak kebakaran kan, gas masih nyala tuh. Dia bilang lihat di pintu ada yang nongol, gede banget, hitam, udah bayang hitam, Ini loncat ke dalam tuh. Setelah berapa lama nempatin rumah kira-kira? Bangsa 2 bulan lah, 2 bulanan. Berarti ini bisa dikatakan ya ini teror pertama ya? Nggak tahu teror yang ada ngisi rumah itu atau kebetulan liwat, nggak tahu ya. Karena selama 2 bulan tuh nggak ada ya begitu masuk, karena mungkin saya nggak peka ya. Kalau istri saya juga rada-rada sedikit peka, dia bilang, iya pak nih aku suka ngeliat kayak di bayangan mata tuh ada orang liwat kanan, ada orang liwat ke kiri katanya. Nah, yang benar, iya. Sekarang anak yang pertama begitu. Waduh kok perasaan enak-enak aja. Kalau memang saya kan nggak peka gitu kan. Ya udah, kita coba aja bertahan lah, masa kebetulan aja kali. Gitu Ya kan. kebetulan. Ya, kebetulan. Saat ada temen orang Manado, sohib lah gitu kan, kemana kita pindah dia selalu ngikutin, dia datang dan nyamperin gitu. Dia datang biasa malam-malam lah, kurang lebih jam 7 jam 8 dia datang tuh kalau nggak salah tuh. Ngobrol lah di teras berdua. Pas beberapa kalian dia datang, dia ngeliat, wah asik nih, apaan? Tuh gue mau apa namanya, orang Manado tuh paling suka itu apa, bunga pepaya, di oseng apa di apa nggak tahu lah, nggak ngerti tuh. Wah asik nih, gua ambil ya, ambil aja situ. Wah nggak doyan gituan, lu masak enak nih, ntar gua bikinin. Iya ambil. Tadi masakin. Ntar masakin. Baru berapa langkah dia mau ke pohon, tahu-tahu ada apaan sih lo? Apaan? Itu barusan ngapain? Dia nanya kan, maksudnya apa? Barusan hahu-hahu. Gue nggak ngapa-ngapain. Lu jangan bercanda lo. Maksudnya apa sih? Lu nggak boleh gue ambil ini. Ambil aja kalau gue mah. Tapi ada yang bunyi. Bunyi apa? Yang bener loh. Iya. Coba lu terusin deh. Ada yang bunyi lagi nggak? Gue liatin. Dia metik tuh, aman. Nggak ada lagi suara itu. Nggak ada lagi suara. Apaan ya? Ya udah lu masak aja lu, bawa pulang deh. 2 minggu lagi dia datang lagi. Gue penasaran, kenapa? Ada bunyi lagi nggak kalau gue ngambil? Coba yuk coba. Justru penasaran malah. Penasaran, sama-sama kita penasaran. Dia penasaran, kita penasaran. Bener loh, dia jalan hampir ke dekat, bunyi lagi, tapi saya nggak denger. Dia sendiri yang denger. Gue balik ting, nggak aman, nggak aman dia bilang. Gue balik, dia pulang lah. Ada apaan? Denger lagi bunyi gue. Kayak itu orang ada penunggu kali, nggak boleh gue ngambil. Tapi ada sosok wujud nggak ngelihat sama nampak sekali. gitu, nggak ada. Dia sendiri yang dengar, sampai dia sendiri akhirnya ketakutan, dia pulang. Gitu. Akhirnya udah kalau ke situ dia nggak mau lagi, minta pohon itu apa? Bunga pepaya. Pepaya itu. Dari awalnya pepaya. Penasaran, sampai akhirnya ketakutan sendiri. Ketakutan sendiri. Enggak deh, gue nggak minta lagi deh, gue cuma numpang main doang, begitu akhirnya nggak mau lagi dia. Gitu. Boleh sedikit gambarin Om suasana rumah yang Om Ating dan keluarga tempatin tuh seperti apa sih? Sebegitu mistisnya? Sebetulnya kalau dilihat apa namanya, pandangan normal biasa, nyaman, Nggak ada apa-apa. nggak ada. Jadi ini jalanan kayak ada gang masuk,
ini garasi itu panjang, tanah kosong kayak taman. Ini rumahnya, di sebelah sini lah ya tanah kosong lagi yang pohon-pohon gitu. Dalam rumahnya juga enak, langsung ruang tamu, masuk ada ruang keluarga, kamar-kamar gitu kan. Nyaman, enak sebetulnya. Nah, tanah yang sebelah kanan rumah kita nih ngadep ke matahari terbit ya. Nah, di depan sini nih, depannya rumah orang. Jadi teras rumah, tanah kosong, pantatnya rumah orang 3 gitu. Nah, itu masuk di depan di samping kanan tanah kosong, tembok sekitar kurang lebih 2 meter lah, kayaknya ya maksimal 2 meter. Ada gang. Nah, sebelah gang tuh ada masjid gitu. Jadi ya lumayan lah kalau maghrib subuh ada yang ngingetin gitu, terutama subuh ya. Masjid bangunan tua atau baru? Bangunan baru, udah tembok-tembok gitu. Bagus, masjidnya lumayan bagus gitu. Nah, ngomong soal masjid, ada keingetan nih. Jadi karena kan saya sering pulang malam, jam 1 apa kurang lebih jam 2 belum tidur nih, kok jeduk berhenti kan ya, ngintip hordeng keluar, nggak ada apa-apa, keluar depan nggak kelihatan apa-apa, bunyi lagi jeduk ke teras tuh, bawa pentungan, lihat kanan kiri nggak ada apa-apa. Apa ya, nggak ada maling, nggak ada apa gitu, apa orang lagi pusing jodotin pala gitu kan. Udah tidur, berapa hari kemudian bunyi lagi, apa ini? Coba beraniin keluar nih ke samping sebelah kanan yang ada gang, ada masjid. Saya deketin, hilang, ntar ada, hilang. Balik lagi, saya buru-buru ambil bangku, saya naik. Saya nongol begini nih di tembok itu, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Begitu saya lihat di ujungnya masjid itu ada keranda ngegantung. Nah, begitu saya begini ngelihat ke depan ini, ternyata yang jedak-jeduk itu keranda goyang. Buk, bek, bek. Nah, begitu 3 kali saya loncat, udah masuk ke dalam rumah. Ini halusinasi atau apa gitu kan? Ya bangunin. Anak nomor 3, laki-laki. Tempo hari dia kelas berapa ya? SD lah, kelas 6 kalau nggak salah. Ikut naik, lihat goyang nggak? Apaan sih Pak, dari tadi gedak-geduk? Nah, kamu kan denger. Nah, sekarang lihat yang bunyi itu tuh. Dia naik, bantuin. Waduh, loncat dia kabur. takut Karena keranda goyang juga, kan? Iya. Nah, jadi yang tadinya saya nggak takut ikut kabur. Bareng dia anak masuk kamar, deh jangan cerita ke siapa-siapa, kita aja yang tahu. Jangan mama jangan kasih tahu, soalnya mama kan penakut. Udah, kita diam aja deh. Udah sampai ya, memang ternyata itu adalah kode yang tanpa sadar, itu memang ya kode alam atau kode siapa nggak tahu ya. Setiap itu bunyi, besoknya ada yang meninggal. Kayak ngasih tahu bahwa nih, kalau orang bilang mau disewa nih, ada yang mau make gitu. Ya memang berapa kali tuh yang 3 kalian itu denger itu, setiap itu nggak lama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selalu di pengeras suara keluar ada kabar duka. Ada berita duka. Akhirnya kita mikir, ini pertanda nih, udah deh jangan takut deh, nggak apa-apa nih mah, cuman ngasih tahu doang, dia nggak bakalan ganggu kita kan. Nah udah, tapi mama gimana Pak? Udah jangan kasih tahu lah gitu. Jadi setelah kejadian pertama tersebut juga nggak diceritakan ke keluarga juga? Enggak, hanya berdua, Om Ating dan
anak yang masih SD. Nah, tapi lama-lama ya akhirnya nggak sengaja mamahnya tahu. Bener pak, iya. Ya udah ya pokoknya kan nggak ada apa-apa kan. Tapi kan aku suka ngeliat. Itu mah cuman ini aja gitu kan. Kita tenangin dia aja. Gitu. Yang jelas kalau ada bunyi kita diem aja, innalillahi aja, berarti ada yang bunyi, ada yang meninggal lah gitu kan dasarnya. Nah, berarti besok kita tinggal nunggu siapa di mana, kita kalau mau datang nyelawat apa ya udah kita datengin, namanya juga tetangga kan gitu. Oh ya udah deh kalau gitu aman-aman aja deh gitu. Ya udah aman itu. Aman bagi yang nggak penakut. Ya. Kalau yang bagi yang penakut udah pasti pindah kalau. Tapi sebetulnya yang bikin ya itu dia, karena mungkin saya nggak jeli, nggak takut, dan memang nggak dianggap kayak gitu nggak ada lah gitu kan. Tapi ya diganggu anak-anak akhirnya. Tapi kalau ngomongin keranda goyang itu Om Ating berapa kali ngedenger hal-hal kayak gitu, terus sampai akhirnya meninggal, ada yang meninggal berulang atau hanya sekali? 3 kali lah, 3 kali. 3 peristiwa berarti, ya, 3 kejadian. 3 kali kejadian ada akhirnya ketahuan ya, yang seingat saya itu 3 kali ya, karena udah lama banget tahun 2000 ya. Tapi yang bikin serem, tapi dibilang serem sih enggak ya kalau menurut saya ya, karena itu kode sebenarnya. Iya, cuman kode aja bahwa ini ada yang mau meninggal, udah dianggap wajar lah gitu kan. Ada alarm kalau kita mau bangun pagi nyetel ini, cuman alarmnya alarm dari sana kan, yang apa ya dibilang ya, memang serem sih. Orang pasti yang nggak biasa udah serem gitu kan. Bahkan kadangnya ada cerita juga yang rumahnya deket kuburan, kalau ada yang meninggal sampai ada yang kayak suara petasan budak-buduk, katanya besok ada yang dikubur gitu kan. Kodenya macam-macam. Gitu. Tapi setelah semua keluarga tahu, istri Om Ating juga akhirnya kan tahu juga kalau keranda itu sering mengganggu lah dalam tanda kutip. Reaksi keluarga gimana saat itu? Ya antara takut dan tidak, karena nggak mengganggu kita gitu aja dasarnya kan, nggak ngeganggu, ya udah biasa-biasa aja lah gitu. Yang bikin ngeganggu banget sih ya itulah, makanya istri saya penakut tapi nggak pernah ditampakin. Saya nggak penakut, apalagi kan nggak pernah diliatin atau diganggu. Yang diganggu anak-anak di kamar tidurnya itu. Tapi ya sama anak-anak malah bikin kayak bercandaan gitu loh. Itu gimana tuh ganggunya? Nampakin sosoknya, wujudnya seperti nampakin apa? Enggak. Jadi di kamar nih ada tempat tidur masing-masing nih, yang nomor 2 sama nomor 3 kan laki-laki nih. Suka digoyang-goyang tempat tidurnya. Goyang-goyang, apa sih nih, kok kayak gempa gitu. Begitu lihat, dia punya gantungan pesawat Star Trek tuh yang dirakit sendiri, lumayan gede, digantung. Kalau gempa kan dia otomatis dia goyang. Otomatis goyang. Apaan ya? Tidur lagi nih kan nomor 2. Nomor 3 juga begitu. Sampai hari si nomor 3 bilang, anak nomor 3 tuh, udah lo jangan ganggu, gue mau tidur. Digituin, diem jadi tidur lagi nyenyak. Ya cuman temennya kalau nginep di situ pasti nggak betah, pulang malam itu juga diganggu atau juga. Bahkan ditampakin mungkin, karena teman-temannya anak-anak jarang mau nginep di situ. Berarti kita siapin buat teman-temannya dia tidur, udah biar nyaman gitu. Ya nggak ada yang betah, pada kabur gitu, karena mungkin diganggunya beda. Bisa jadi ditampakin cuman nggak mau cerita. Nah, bisa saking takutnya. Bisa, iya. Yang pernah ngelihat wujudnya tuh adanya tante. Jadi kita lagi di ruang tamu ngobrol, kamar sana. Dia nanya sama istri saya, "Mbak, di kamar ada siapa?" "Nggak ada siapa-siapa. Ada yang nongol tuh dari kamar tuh." "Yang bener?" "Iya."
Dia ingat adanya si tante tuh punya ada tas naruh di kamar. Dia ambil tuh tas. Nggak ada orang kan? Nggak ada, ya udah. Ngobrol. Begitu dia pulang, si adenya tante tuh ngelihat, dia ngintip loh dari kamar. Kata adenya tante, di teralis tuh begini, dadah ke adenya si tante tuh. Adenya gini lagi, dia telepon, Mbak yang tadi di kamar ngedadahin aku. Yang bener lo Put. Iya, ngedadahin katanya. Dia pamit, aku pamit aja langsung begini katanya. Nah di situ dia nggak mau berani masuk kamar nih istri. Mulai takut karena ada penampakan. Ya, berapa bulan kemudian ada acara selamatan di rumah. Yang lucunya nih, ada acara selamatan. Jadi pas kebetulan kalau mau ada saudara numpang sholat di rumah. Begitu dia rakaat keberapa dia lupa. Begitu duduk, dengar begini, tempat tidur anak saya nih, ya gini nih, duduk, tek, dia lagi duduk juga, ngadepin ke yang sholat, ini perempuan, wujudnya sama yang diceritain sama adanya si tante. Seperti apa tuh? Cewek menyeramkan atau rapi, bagus dandanannya. Enggak bentuk yang menyeramkan. Enggak rambutnya panjang lah, biasanya kan. Cewek cantik dia bilang. Si saudara ini bilang cantik. Cuman dia ngeliatin senyum aja. Sampai begitu dia kelar sholat, Ting, itu kamar siapa? Kamar anak-anak. Kenapa? Tapi dia ngeganggu, kayaknya ngejagain anak-anak kau gitu. Emang kenapa Mas? Aku lagi sholat, dia duduk di depan aku. Itu yang bener Mas. Iya. Tapi dia diam, senyum. Tampangnya gimana? Cakep lah. Nggak menyeramkan, cuman wujudnya bener-bener kirain orang, tapi ternyata bukan. Ini hantu yang nggak seperti pada umumnya. Iya. Biasanya kan hantu tuh sosoknya digambarkan kan serem, betul, kotor dengan tapi wajah yang serem, menakutkan. Walaupun tidak serem, tapi buat istri saya jadi ketakutan. Waduh, dia tahu akhirnya kan dengar dari adiknya, dengar dari kakak sepupunya. Ya kita mau umpetin nggak bisa denger kan. Satu pertanyaan Om yang di pikiran saya dari tadi agak mengganjal yang harus saya tanyakan nih. Biasanya kalau rumah yang hangat yang di situ ada sosok gaibnya itu kan rata-rata ada aja tuh keluarga yang entah sakit-sakitan atau keluarga tersebut mengalami hal-hal yang di luar logika, di luar nalar. Kalau di Om sendiri gimana Om? Yang drastis banget, sakit-sakitan nggak ada, yang ekstrim juga nggak ada. Mungkin kebetulannya begini kali ya, yang dompleng ini dompleng yang baik-baik kali gitu ya. Jadi dia nggak aneh-aneh gitu, nggak nyerang kita sekeluarga. Karena buktinya contohnya begini, mungkin waktu yang temen mau minta daun bunga paya, mungkin orangnya kali atau apanya yang nggak kurang welcome, emang terus terang ya peminum. Jadi kalau datang temen itu satu botol bawa gitu, minum gitu kan ya. Mungkin nggak suka kali nih tukang minum memetik pohon gua, nah mungkin dia nggak setuju gitu kan. Kalau di kita sendiri ya kita nggak pernah, buktinya gini maksudnya tadi kalau memang dia setan jahat atau setan nggak baik atau jin ataupun apa, masa dia ngeliatin sih orang lagi sholat? Iya. Malah begitu dia nemenin senyum, berarti dia suka dan ada orang sholat di situ, itu kan dia senang lihat orang sholat. Sampai adanya satu pulang dia dadah gini,
dia nyaman kita nyaman, nggak keganggu kan, jadinya ada apa saling pengertian mungkin ya. Sampai mah masih mau di sini atau kita mau pindah gitu kan, masyarakat ganggu nggak, apa kita pindahin dia. Waduh, dua pilihan antara yang pindah kalau dia dipindahin, kalau terima malah jadi marah nyerang kita, ya kan? Kita lagi harmonis lah, nggak ada yang sakit kecuali yang kecil emang sakit bawaan lahir kan. Terus yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nggak ada masalah gitu kan. Kita juga nggak masalah. Nanti kalau kita usir dia, dipindahin ke tempat yang lain, jadi dendam sama kita. Justru serang balik. Malah Takutnya. kita yang diserang, malah kita dibikin entah siapa yang sakit, entah ini, entah itu, kita nggak tahu. Wallahu alam kan kayak gitu kan. Yang nama yang di luar nalar kayak gitu kan nggak bisa ditebak. Ya udah kalau gitu kita yang pindah aja deh. Pindah kemana ya, nyari lagi dari awal lagi, kita nyusur lagi nyari ya, kurang lebih setahun lebih lah akhirnya di situ kita lama Nempatin rumah tersebut dengan beberapa kejadian yang bisa dibilang kejadian mistis, cuman nggak nakutin, cuman ya risih. Yang bikin risihnya sebetulnya miris gitu ya. Waduh, besok ada yang meninggal nih, kayaknya di hati itu gimana kan, jangan-jangan besok gue nih, dia bunyi gue yang mati gitu kan. Ya itu aja yang kalau yang makhluk halus sih nggak terlalu saya pikirin ya, cuman sedih aja ngeliat kalau kebangun malam pas denger gitu kan, waduh ada yang meninggal lagi nih. Itu aja yang bikin ganjalan, cuman itu yang nggak enak hati gitu dengernya. Oh kasihan amat tinggalin berita kan. Duka soalnya kan? Nah, berita duka, namanya juga ada berita duka ya, mau nggak mau kita juga harus berduka, masa yang enggak. Kan kita tahu nih besok ada yang mau meninggal, tapi siapanya nggak tahu kan. Udah kita pindah aja ya, akhirnya tahun 2001 atau 2002 hampir 2 tahun, lumayan 2002, lama pindah nempatin ya, kita ngebangun lah akhirnya, nggak beli rumah yang udah jadi gitu kan. Kalau rumah dari tanah kosong ngebangun kan ketahuan awalnya apa, ada kuburan atau enggak kayak dulu saya pernah gitu kan. Dari juga pernah ngejahirin istri waktu di Pondok Gede, beli rumah sebelah kanan di tebing. Waktu beli istri saya nggak tahu, di atas kalau buka jendela tuh tebing langsung, cuma 1/2 meter kali. Dasar memang nggak ada mikir apa-apa. Di atas tebing itu dulu tuh ada nisan. Saya tanya, nih kuburan siapa gitu. Wah, orang udah kemana tahu, udah nggak pernah ditongol-tongol gitu. Nisannya kayunya tinggal sedikit, saya cabut, saya buang, lempar. Itu juga nggak lama gitu, nggak saya cerita sama siapa, istri denger itu nggak sengaja. Jadi kalau kita tidur sejajar sama kerangka itu sama jenazah. Sama jenazah. Jajar itu pastinya, orang 1,5 meter tingginya lebih. Ya tidur aja nggak ada apa-apa tuh, padahal jelas-jelas sebelah kanan itu kuburan bangsa 2 meter kali itu. Ya udah ngamuk aja, akhirnya jual, pindah lagi. Nah itulah jeleknya kalau beli rumah yang udah jadi ya. Makanya akhirnya alhamdulillah dari 2002 sampai sekarang nggak ada peristiwa yang aneh-aneh lah di rumah baru tentu kan.